Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Widi Kristianto dalam Jack Story. Kali ini gua kedatangan Mr. Doni. Yoi, dia adalah putra Betawi asli Condet, betul bang? Benar. Oke, Bang Don. Oke. Ini lu bener asli Condet bang? Asli banget. Ah, Asli. asli sini. Iya. Oke. Gue mau nanya deh, gue kepo sebenarnya nih, Condet itu kenapa sih identik dengan apa ya? Kayak para habaib gitu loh bang. Apa ya, kalau dibilang emang dari dulunya di sini tuh kampungnya Muslim Betawi, terus orang Arab juga banyak, yang pendatangnya juga kebanyakan dari Timur Tengah, yang akhirnya banyak tukang parfum, restoran Arabian juga banyak di sini. Iya sih, tadi gue juga sepanjang jalan ini juga sampai PG sih, Iya. itu ini semua ya, perlengkapan muslim. Semua perlengkapan haji juga Iya, ada. iya. Ngomong-ngomong, kemarin mertua gimana? Alhamdulillah tahun ini kalau berangkat. Kapan berangkat? Kemungkinan tanggal 12 atau 14 Mei ini. Berarti bareng ini ya, Korwil Cakung ya? Iya, Bang Jaluk. Itu udah ini nggak sih, kayak di asrama haji belum ya? Belum, Itu nanti berangkat tanggal segitu ke asrama haji. Oh, berarti dari asrama haji itu langsung berangkat Iya. ke Tanah Suci atau pulang lagi nggak sih? Ke Tanah Suci langsung. Oh, langsung? Langsung. Oh, iya. Kayak di karantina berapa hari dulu sana. Itu nunggu berapa lama bang? Dari daftar? Wah, kurang tahu deh gua. Nggak pernah nanya juga. Karena si Jaluk ya dari tahun 2013 kalau nggak salah. Mertua ini gua ya kurang lebih hampir 10 tahun, hampir 15 tahun lah. Aja tuh. Lama juga ya. Iya. Lu kapan nyusul? Insya Allah doain ya. Mudah-mudahan cepatnya segeranya dipanggil untuk datang ke rumah Allah. Amin. Amin. Oke bang, ini ngomong-ngomong mas channel gua nih kan ngomongin tentang sejarah Jackmania nih. Lu kan salah satu orang lama juga nih di Jackmania nih, apalagi lu termasuk klub bola JA ya kan? Oh, iya. Nah, lu sendiri bang bisa ceritain bang, awal mula lu nonton Persija tuh kapan dan lu tahu info Persija tuh dari mana bang? Ya kalau dibilang Persija, siapa sih nggak tahu Persija? Cuma waktu kecil gue emang hobi bola ya awalnya. Cuma ya hobi bola gue waktu itu emang pas zaman liga kita lagi rusuh-rusuhnya deh. Ya kan? Berapa itu? Lagi rusuh-rusuhnya zaman tawuran ribut. Pokoknya di era tahun perserikatan. 94, Ya kan? 96, 97 ya. Benar. Itu lu masih sekolah apa? Apa itu? Apa udah lulus? Sekolah. Dari sekolah. Dari zaman gua kelas 1 SMA. Jadi gua awal diajak temen gua itu orang Chinese ya. Kalau dibilang Chinese. Tiba-tiba dia ngajakin gua nonton Persija. Dan gua juga wah mikir-mikir ya karena takut juga lah datang stadion langsung. Kalau nonton bola kebanyakan emang seringnya di TV kan Liga Italia dulu. Nah, gua kebetulan fans Milan. Oh. Nah, jadi teman gua ngajak nonton ya udah, tapi gue coba mau deh nyoba sekali. Nah, itu ya. belum ini ya, belum ada The Jack berarti ya? Kalau dibilang dulu, gue pernah nonton Persija Tim di Lebak Bulus itu, gue pernah di kubunya Persija Tim malah, dan di Jackmania belum ada, dan supporter tetangga tuh dulu kalau Lebak Bulus, banyak banget mereka. Oh berarti ini era sebelum The Jack lahir ya? Belum. Oh berarti lu udah nonton tuh? Oh udah nonton. Tapi masih Persija Tim. Persija Tim. Oke. Ini bea cukai kan? Kalau gue waktu itu pernah masih di Lebak Bulus dulu. Apalagi away? Ya. Persija Tim lagi away? Nggak tahu, pokoknya gue waktu itu pernah nonton Persija Tim lawan Persija. Dan Persija Tim lawan Persib. Oke, waktu Persija Tim lawan Persija itu The Jack udah ada belum? Belum ada? Dikit. Tapi udah The Jack, udah oren?
Belum ngeluarin. Oh berarti sebelum tahun 97 ya? Iya. Oke. Terus akhirnya lu berlabuh nonton Persija itu kapan bang? Kalau yang benar-benar nonton gabung ya gua ya udah berdiri Jackmania karena temen gue itu langsung ngajakin bikin KT Jackmania. Nah gue bilang, wah, Siapa bang? ada temen gue namanya Andres. Andres, Iya. yang Chinese itu? Chinese, iya. Oh berarti dari era perserikatan dia udah ngajak lu, Iya. lanjut di era Ligina dia ngajak lu lagi nonton, tapi dia udah jadi anggota? Belum. Oh belum? Ngajak bikin. Karena waktu Oke. itu eranya Jackmania lagi mau sosialisasi tentang supporter Persija nih udah ada nih supporter Jackmania mungkin lagi baru ngebangun nih itu Jackmania tahun 97-an. Nah gua nonton lagi itu 98 ya udah ada Jackmania itu udah ada, cuma ya itu gagal temen gua karena mungkin dia sering ngamatin. Nah kebetulan juga gua kan langganan tabloid dulu, ada bola, ada soccer, Ada GO. nah ada GO, nah itu langganan tuh tiap Selasa sama Jumat. Nah yang lucunya gini, gua diajak sama dia, diajak ke BKT, gua bilang gua kalau nonton bola Indonesia rusuh, gua bilang gitu jujur lu. Kenapa gua bilang rusuh? Karena gua liat emang nonton ribut, nonton berantem ya kan, ya parah harusnya kan. Nah, itu yang bikin orang tua juga kadang nggak ngizinin kan. Iya ya. Nah akhirnya temen gua ngajak, ayo kapan lu kita ini, terus lu kan main bola juga, iya. Lalu juga ini, ayo lah kalau lu pun lu jadi lu punya hobi lu tersalurkan, lu juga masuknya ke Persija bukan ke Milan kan. Gua bilang juga ya, coba deh. Nah itu yang tabloid soccer bola yang gua tiap beli nih langganan tuh di Go Indonesia jarang gue baca, malah nggak pernah gue baca. Jadi kebetulan orang tua punya warung ya, punya usaha sembako. Oke. Jadi kalau datangnya itu tabloid Liga Indonesia aja nggak gue baca, langsung gue kasih orang tua buat bungkusan. Ya kan? Buat bungkusan dulu, beneran. Tiba-tiba dia ngajakin temen gue, ya kan, ngajakin nonton, terus ngene, oh coba gue belajar dulu gimana sih. Ya udah, sampai orang tua gue tanya nih, mana kertas ke koran itu belum ada tuh, Ben, nggak tahu lagi habis dibaca, kelar baca baru gue kasih. Oke kan, ngomong orang tua gitu. Akhirnya coba gini, ya udah, gue coba, yaudah, dia ngajakin gue ke Menteng. Nah dulu masih Bunda Temi. Oke, sebentar deh. Si Andres itu bisa tahu Persija itu gimana bang? Kenapa dia nggak Persija tim? Yang kan lu pertama kan Persija tim tuh. Kok dia bisa pindah ngajak ke lu Persija gitu? Karena gini, waktu yang Persija tim itu emang waktu itu emang sama anak-anak rumah ya, bukan sama dia juga. Nah dia tuh masuk anak rumah, cuma beda RT doang. Oke. Nah akhirnya gua diajak sama dia, ya kan? Gua diajak sama dia nih, karena emang ya main bola sama dia juga di rumah kan, main di lapangan main bola. Mungkin karena dia sering langsung ngamati, beda sama gua dulu. Gua yang gua main kan bang nonton Milan dan Liga Italia. Tapi dia udah mungkin udah ngikutin. Gua ngikutin juga waktu dan Persija juga ya semen diajak-ajak juga sih intinya dulu waktu. Enggak gimana, tapi tidak mendalami. Enggak mendalami. Cuman dapat 2 kali kalau nggak salah gue nonton Persija tim lawan apa? Persija sama tim apa tadi, Persib ya? Persib. Iya. Terus ya udah akhirnya atau lagi Persija tim lawan Persija gue nggak salah nonton. Nah, cuma itu juga karena ada orang tua di situ yang ngajak, yang ya alhamdulillah dijaga ya, nama kita masuk orang tua maksudnya orang tua tuh ada tetangga udah parubaya lah maksudnya. Jadi dia ngajak karena dia juga ya pelatih gue main bola lah, bahasa itu kalau main dulu kan anak kampung kita ikut latihan nih, bikin latihan tiap minggu sekali. Udah ngajakin dia tuh, ngajakin tuh orang. Ajak nonton. Ajak nonton. Iya, diajak nonton sama dia. Persija. Oh iya, Persija tim awal gue nonton. Oke. Terus besokannya Persija tim lawan Persib. Di Lebak Bulus. Terus waktu lu diajak si Andres itu, lu Andres kok Persija nggak Persija tim, lu udah ada pertanyaan itu nggak? Nggak. Kalau gue gini, kayak waktu itu kalau nggak salah udah Pelita deh, udah ganti deh. Oh iya. Pelita lagi naik-naiknya. Iya. Ya kan, kalau nggak salah ya, benar. Coba kalau salah dikoreksi kalau nggak salah. Kan dulu ya stadion Lebak Bulus kan Pelita kan. Nah itu dia. Nah, jadi gue pertama diajak sama dia nonton itu. Sebelum nonton nih gue disuruh bikin KTA dulu deh. Sama dia. Kalau nonton gue sama kawan-kawan gue yang ada gitu. Nah, tapi kalau sama dia langsung ngajak bikin KTA. Nah, jadi sambil karena ini namanya baru berapa kali nonton ya udah bikin KTA, coba cari info di koran, emang ada tuh, hubungin Mimi Aliana. Oh ada tuh? Iya ada, emang ada dulu emang ada, jujur. Oke. Daftar anggota Jackmania. Member supporter fans club, Persija fans club. Ada di Menteng. Gue coba kontak ya kan, dia suruh datang ke sana.
Nah, gua sama dia coba janjian hari Selasa kalau Jumat, gua lupa. Itu 98 ya? Nah, iya, itu gua udah lebih dari 98. Udah tahun 2000 deh. Oh 2000-an, oke. Karena 98 itu kan gua bilang tadi Jackmania udah berdiri, dan gua udah kan waktu nonton sebelum itu kan Persija tim Jackmania belum berdiri itu kan 2 kali. Nah, sempet aku nggak pernah nonton lagi, diajak lagi pas udah KTA. Dia langsung bikin KTA. Bikin KTA, gua 2001. Lu ada pertanyaan nggak waktu si Andres ngajak lu, tapi kita member dulu ya, lu ada pertanyaan ke dia nggak? Ini maksudnya apa nih kok harus member gitu? Oh enggak. Pada saat itu lu ada pertanyaan? Oh enggak gini, karena gini, emang waktu itu kayaknya udah mulai, karena kan di jam persidikatan yang setahu gue emang semua klub, apalagi yang tim-tim besar ya udah punya Fans club. fansnya gede-gede. Nah kebetulan di Jakarta kan ada 2 ya dulu, Persija Tim sama Persija. Nah gua anggap Persija Tim Jakarta Timur, sebenarnya gue juga di Jakarta Timur kan ada ya. Nah, cuma kayak lebih besar namanya Persija deh, yang menyeluruh Jakarta kayak Persija, makanya pakainya dan Persija Tim juga dulu kayak nggak terlalu ini banget ya dibanding Jackmania yang baru berdiri langsung membuktikan bahwa dia anak Jakarta yang akan apa ya, ngebangun supporter. Oh, lebih aktif lah ya. Lebih aktif, ya. Tuh, jadi alhamdulillah pas di tahun 2001 gua ketemu Mbak Bunda Temi. Ditanya gue tinggal di mana, dari mana, gua langsung dikenalin apa namanya Pak Adi Gunaryadi. Nah, yang dulu drum, Kresni ya. Nah, dulu sama dia tadi, Mbak, dia condet ternyata dia ya pantaran gue ya ternyata ya, dia juga masih sekolah dulu SMA. Coba ya udah gue kontak, ya udah gue daftar di sana. Nah, waktu itu orang terdekat ada Pasar Rebo. Dikasih nomor kontaknya Igo Depandi, koridor pertama, koridor Pasar Rebo. Oke. Gitu. Jadi ya udah, gue daftar Januari 2001, gue udah member Jackmania. Oh, jadi nggak atas nama KTA pusat ya? Enggak. Langsung koper ke Pasar Rebo. Iya. Oh, oke. Lu langsung bikin, jadi terus langsung aktif atau masih? Ya, kalau udah aktif kan belum terlalu. Karena kan gini, nonton, tapi jangan kalau lagi temen gua bisa, gua ada duit gua nonton. Oke. Karena kan posisi kan kita masih Pasar Rebo, jadi bingung. Jadi kalau mau nonton juga, baru beli tiketnya sama Korul tuh WA dulu, bukan WA ya, belum ada WA. SMS ya paling. Iya, SMS, telepon. Nah akhirnya coba janjian. Nah kebetulan lagi weekend kok kalah. Nah gua kalau nggak salah dulu lawan ini deh, Solo deh. Pertama kali main di GBK tuh lawan Solo. 2000? 2001. Itu udah juara belum? 2000. Ya itu dia, alhamdulillah gua masuk anggota. Kita juara 2001 kan. Makanya wah, surprise banget gue bilang. Jadi anggota tapi langsung juara. Di tahun juara gue jadi anggota. Oh, iya. Itu tapi masih belum terlalu aktif. Jadi kalau nggak aktif karena gini, gue emang awal berdua kesananya karena gue sering nonton dan kayaknya Persija lagi bagus-bagus juga kan waktu 2001 kan. Mulai deh virus-virus oranye keluar gitu tuh. Di warga sini. Iya, di rumah gue, dekat rumah gue, sama dekat-dekat gang gue lah. Ya, berarti lu cuman berdua doang? 7 jadi tadi berdua cuma emang pertama bikin katanya, tapi ngebangun Jackmania Condet bukan Jackmania, tetap kan ikut Jackmania lah ya. Ngebangun Jackmania ya. Bagi gua 7. Kenapa gua bilang 5 ini juga emang kita emang sering nongkrong bareng. Oh. Nah tapi yang satu yang gua bilang tadi Chinese itu si Andres itu yang lebih ngajakin KTA. Akhirnya yang 5 ini gua ajak dia bikin, karena dia udah kita punya, bagusnya punya KTA aja ya, KTA sama kaos ya kan. Ya udah kita bikin, mereka bikin, ya udah mulai aktif, makin banyak nih yang besar nih. Virus oranye udah kita keluarin. Nah, disayangkan di saat kita udah mulai menunjukkan kekuatan, kita udah mulai banyak yang kita ajak juga. Pasar Rebo vakum, Korile. Itu di tahun yang sama? Apa setelah juara? Setelah juara. Setelah juara. Karena kan setelah juara, apalagi setelah juara kan luar biasa tuh. Euforianya kenceng lah ya. Terus kedua, cara ngajaknya juga gampang banget. Nah di situ dulu kan kita masih boleh naik di atas bis, di atas kap ya kan. Jadi ya salah satu kalau bahasa Islam siar di supporter Persija, Jackmania itu gitu. Jadi ada apa sih rame, kalau orang lihat di jalan rame, jadi udah oren, iya Persija nih supporternya. Tapi kalau bisa dibilang Jackmania Condet pertama itu Bang Adi, selanjutnya kalian berdua itu bisa dibilang itu nggak? Dibilang ya Pak Adi ya mungkin ya orang pertama di Jackmania Condet yang gue kenal, yang gue kenal ya, karena waktu itu pertama kali datang ke Menteng dikenalin sama dia. Jadi gue anggap Pak Adi orang pertama yang gue kenal sebagai anggota Jackmania, tapi bukan Koridor Condet ya, Koridor tetap Pasar Rebo.
Selanjutnya baru lu sama si Andres itu dan enggak, kalau justru Andres nggak sampai merdeka pun dia nggak ikut. Dia cuma jadi dia tuh pas 2001 kita sampai juara, 2002 nonton berapa itu udah nggak pernah lagi. kenapa ya? Jadi gua udah kebawa arus, jadi gua sendiri yang nonton sama teman-teman yang ikut-ikut gua, Aha. ya kan? Jadi ngikut gini, akhirnya di 2023 kita udah banyak orang. Ya itu saya bilang, gua mau nonton Persija kok susah banget tiket nih. Korelnya vakum, ya kan? Jadi bingung nyari. Kenal-kenalan Korel Lebak Bulus, Bang Betar Si namanya. Betar ya. Sebelum Bang Joy. Itu Eki ya? Iya. Nah, akhirnya itu sebelum Bang Joy ada Betar dulu. Nah, gua pernah ngambil tiket namanya gara-gara pas Rebo vakum. Ya udah, nih anak-anak lagi gua udah mulai bawa banyak lu rame. Mana Andresnya kemana itu dia? Nah, Andres dia emang agak sulit ya karena apa ya, dia waktu itu kuliah juga. Oh, oke. Kedua dia kayak kerja ya. Jadi emang bagi waktunya sulit, tapi emang itu orang kompor. Dan sekarang dia ninggalin gue sendiri sampai Tapi saat ini. lu sempet ini nggak? Sempet Dres, ayo dong, lu yang ngajak itu ada gua pernah. gitu. Justru ulang tahun Condet pun gue pengen hadirin dia, tapi sampai saat ini gue belum pernah hadirin dia karena Bang dia sekarang nggak tahu di mana. Oke. Udah dapet nomornya hilang lagi ganti. Oh, udah nggak tinggal di situ lagi. Udah nggak di sini lagi, Oh. bukan dekat rumah gue lagi. Jadi posisinya dia udah nikah juga, udah punya anak. Tapi emang dulu main bolanya sama bareng gitu ya. Nah itu jadi Plus kontak lah. iya, di 2001 pokoknya gue bikin, dia 2022 udah mulai hilang. Tapi gue Dia ngompor malah. Iya. mulai ada Iya. ngajak orang film keren, gue udah mulai keluar dari Iya. ngajak-ngajak. Kenapa emang 2001 itu mulai awal kebangkitan Persija lagi luar biasa. Ya lu diuntungkan situasi ya, Nah, karena bener. klubnya lagi bagus, akhirnya lu gampang untuk Nah, itu ngajak bener. anak-anak Bener. condet gitu. Tapi di saat itu juga malah korwil lu pas Rebo vakum, akhirnya lu Itu dia. kesulitan. Nah, itu juga yang bikin gue gini, ada langsung anak-anak 2002 tuh gue inget langsung. Itu inget gue mau akhir 2002 tuh. Dia bilang, "Bang, apa kita bikin korwil aja di korwil." Bang, nggak tahu saat korwil itu apa gimana. Ya udah coba kita datang ya. Gue jujur udah siap nonton, udah bawa bis, udah bawa metro. Ya kan? Kita ke Lebak Bulus tuh metroan. Dulu tuh ada metro 53 namanya. Nah, akhirnya wah sayang terlantar kayak kita nggak punya kehilangan induk nih. Bahasa ya udah coba kita ngomong, kebetulan itu di mau ya Tiger 2002. Oke. Bener ya? Ini Senayan, nah. Iya, itu Piala Tiger. Yang final lawan Thailand. Gini, gua tuh ngedirin Condet itu 2003 6 bulan waktunya sampai diresmikan. Dari Desember Oh, dari pengajuan. Desember 2002 Desember dia disahin itu Juni 2003. 6 bulan kurang lebih. Gua disuruh bolak-balik Selasa Jumat gua harus datang. Tapi anggota udah mencukupi syarat. Kalau dibilang mencukupi udah. Berapa sih dulu? 50 dulu. 50. Banyak itu. Iya, masih banyak. Tapi dulu nyari 50 gampang. Oh, malah gampang dulu ya? Gampang 50. Karena waktu itu gue langsung bawa. Sekali bikin 30, 20. Oh. Jadi gitu gampang. Jadi KTA lu bacanya apa? Pasar Rebo. dulu masih Pasar Rebo. Oh, oke. Kan belum, kalau merdeka baru JCC itu. Nah, jadi gini juga ya. Gue kalau dibilang waktu itu emang gara-gara anak. Jadi gini juga pas Pasar Rebo vakum. Ternyata pas gua datang ke Menteng, ada juga yang ingin mengajukan wilayah. Ternyata, "Bang, tinggal mana?" Rindam. Waduh. Rindam sini? Ya, iya. Oke. Serius, Bang. Ini berarti itu dari Pasar Rebo juga? Iya, saya dari Pasar Rebo. Kita juga sama-sama lantar. Rindam di mana, Bang? Itu pas banget di asrama Rindam. Komplek Rindam. Oh, Rindam Jaya. Oke. Gini, Bung waktu itu udah ketua umumnya Bung Ferry. Oh, ini lu mengajuin tapi ini sama, yaudah kita coba diskusi bareng dia. Nah, kebetulan itu namanya Andi Irawan ya, Tombol panggilannya. Yang dia ngajuin wilayah namanya Korwil Rindam, kalau gue namanya Korwil Condet Kulitan. Ya udah gue duduk bareng. Nah, yang gue lihat dulu waktu pertama kali gue kenal, lebih dikenal Bung tuh si Andi Irawan Tombol itu dibanding gue. Kenapa itu? Ya nggak tahu, pokoknya mungkin dia lebih aktif dulu. Ikut Pasar Rebo ya, karena dia sama Pak Andi lebih dekat. Kalau gue kan karena ya dari anggota awal kan nggak terlalu, cuma beli tiket. Lu nggak aktif ke Menteng Stasiun Jumat nggak? Stasiun Jumat gue aktif pas lagi ya jadi anggota.
jadi anggota aktif, tapi nggak aktif banget kayak orang-orang dulunya. Jadi pas semenjak mulai kehilangan induk aja tuh, Oke, baru nyari mulai. informasi dong pasti dong. Nah akhirnya udah tuh gue Selasa Jumat katanya di info tiap Jumat tuh ada pertemuan, nanti boleh untuk sifatnya untuk anggota, nanti juga sifatnya untuk pengurus doang. Ya. Nah jadi ya sampai saat ini ada masih Berlaku, alhamdulillah ya, ya. berlaku ya. Yang gue lihat gitu, yang dulu kan tahu sendiri kita di Menteng tuh di Tribun obdarnya briefingnya ya, jadi gitu. Jadi gue pas udah kayak gitu aku duduk bareng aja sama dia, gue bilang kita ngobrol sama dia aja. Masih Andi itu. Kita gimana lagi pula condet rindam kan lempengan doang, Iya. Julitan masuk condet tuh udah keluar rindam. Coba terus kedua dia udah kayaknya lebih dikenal gitu, kayak kalau lebih dikenal kan lebih cepat prosesnya. Gue mikir ke situ bang, dibanding kita yang ya maaf gue kan belum tahu kita siapa gimana kan. Jadi gitu kalau gue bilang. Makanya gue coba duduk bareng, ya udah bang duduk bareng, yuk kita berdiri dulu manicon, kita berdiri dulu, bilang sama bareng-bareng aja kita orang ke Selempengan. Start dari gue bisa tempat lu keluar Lebak Bulus, lu kan main Lebak Bulus ya kan, Matupang. tinggal lurus doang gitu. Terus Jadi ya udah gue coba duduk bareng ya kan, gue bikin sama dia, ya udah ngajuin deh. Ya udah fotonya sampai udah gue dia aja deh. Gue bilang dari anak gue yang gue bawa nih, udah dia aja lebih. Nah yaudah, nah dia juga minta, gue minta bantuan lu juga bang ya, lu sama gue. Jadi gue Selasa Jumat gue ikut dia. Selama 6 bulan bulan Januari Juni baru gue disahin. Korwil dia. Korwil pertama tombol. Terus ya udah. Dia usianya lebih tinggi dari lu, lebih tua dia daripada gua. Dia juga dulu zaman gua masuk sekolah dia udah kuliah. Dia kuliah, mahasiswa dia. Berdirilah Korwil JCC itu. JCC. Condet apa JCC? Ya kalau bilang JCC dulu enggak. Waktu diresmiin. Hari ini condet. Tapi hari pertama kali berarti JCC. Oh, udah JCC? JCC. Orang tahu JCC. Jangan condet ikan itu yang namain gua, yang bikin logo gua. Kenapa? Gua orang iseng. Dan kenapa gua bilang condet cuitan. Tadi mau cuitan condet, ya kan? Karena Lebak Bulus kan di sono, ya kan? Iya, searah jalan ya. Condet menyebutnya kan kurang banget. Malah cuitan condet. Kalau condet cuitan asik juga, agak lumayan lah di. Udah condet cuitan aja lah. Anggap aja condetnya di rumah condet, cuitannya di rumah gue. Jadi gitu condet cuitan. Gue pikir tuh condet celilitan JCC itu ini Senayan. Iya. Nah, aku pernah waktu di Stadion Menteng pas orang lihat ke ATA aku JCC, "Bang, emang di JCC ada pemukiman?" Gue bilang, "Itu anak kantor semua, orang-orang elit semua anggotanya." Gue gituin. Ternyata dia ketawa, "Oh, emang ada?" "Bang, lu serius banget." "Enggak, Bang, JCC itu jangan condet celilitan." Oh, iya. Kalau kata Jarjing, GM, Bang Fajar, Jack Mania copet celitan. Waduh, dulu kan terkenal celitan tuh ada terminal dulu. Sebelum ada PGC terminal dulu, copetnya gila-gilaan dulu. Emang udah nggak ada terminalnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Transjakarta ya? Udah ada PGC sekarang. Oh iya. Dulu terminal awal. Terus si Bang Tombol ya? Bang Tombol itu berapa lama? 6 bulan. Enggak lama. Oh, Dia paling lama setahun deh, kalau kurang lebih 6 bulan setahun. Jadi dia enggak lama karena dia aktivitasnya. Gua jujur selama jadi dia Korwil, gua ngikut dia briefing. Selalu ikut dia briefing gue ikut. Cuma kalau lagi briefing umum gue ikut, tapi briefing untuk pengurus dong, gue nungguin tuh biasa. Di luar. Di bawah di wartel kalau di pinggir jalan tuh. Ya udah kalau ya kayak gitu gue nunggu, ya udah enggak apa-apa, tapi informasi alhamdulillah gue demen adanya di sana tuh apa ya, bener-bener tuh beritanya bener-bener enak. Kalau sekarang kan gampang berita, tapi kadang-kadang belum tentu benar. Tapi kalau ke sana kayaknya kalau nggak kesana nggak ada benar berita. A1 banget. Udah gitu kan mes di sana juga. Ketemu pemain. Nah pemain. Jadi kita juga sebelum briefing kadang nonton latihan dulu, setelah itu baru briefing malamnya. Gitu. Nah terus dia 6 bulan kenapa bang? Dia emang aktivis dulu, mahasiswa tuh aktivis. Kampus mana? UPN. UPN dia pokoknya Bol bilang, "Bol, gimana nih Bol? Lu kita baru merdeka nih, wilayah baru resmi. Dulunya udah mulai hilang. Nah, giliran pas resmi, ya kita rajin, tapi pas resmi malah hilang. Gue nggak enak. Gitu. Oh dia hilang-hilangan. Udah mulai hilang-hilangan, nggak enak kan ditanya. Baru resmi, ya udah gue bilang Bol. Kalau udah, tapi dia bilang juga, Don, kayak gue mau mundur aja deh, karena gue nggak bisa ninggalin kuliah. Gue ini, terus kedua dia orang Bandung loh. Oh. Ya udah akhirnya, ya udah bang, yang enaknya gimana? Pemilihan aja deh. Ya udah coba gue ngajak pemilihan anak. Hari itu nggak ada lu pemilihan yang benar-benar ngumpulin
Itu pemilihannya langsung lagi pertandingan, lagi rame-rame kan, momen yang paling rame ya pas pertandingan. Ngumpul itu nggak kayak sekarang. Nggak briefing, iya, ya iya. kan. Dulu pas pertandingan udah ngumpul bareng, udah kita pilih aja siapa. Ya udah ada dua. Gua awalnya nggak mau karena gua tahu waktunya kan pas di Jumat, takut gua nggak bisa, kan tanggung jawab. Oh malah takutnya balik ke lu nih, wah ngerinya Iya, lu nggak gua sanggup malah nih. nggak bisa. Nah itu dia. Akhirnya, wah, gue juga malu. Kita baru merdeka, yaudah. Tapi gini gue bilang, ya udah kalau emang gue mau maju, ya karena lu bang yang dulu deket sama dia, pernah yang sering ikut datang sama dia kan lu. Kata anak-anak. Kata anak-anak. Oke. Jadi lu mungkin udah dikenal juga bang dibanding anak-anak yang sekarang nanti siapa lagi kayak kita mau dari nol lagi. Nol lagi. Iya, Ya udah iya. deh. Tapi gue bilang, gue orang yang punya prinsip. Kita makan bareng, sedih bareng, seneng bareng. Bukannya ya termasuk kalau gue jadi ketua, gue nggak mau, gue kerja sendiri. Ya udah kita sama-sama gitu. Nggak ada namanya gue ketua, gue seneng, anggota susah. Nggak, jangan kayak gitu. Ya makanya gue nggak mau juga. Ya udah, gue bisa kerja karena dibantu lo. Ya udah kita kerja sama bareng, kita gedein nama Persija di wilayah kita. Tugas kita adalah apa? Memorenkan condet. Itu waktu lu mendeklar itu si Tombol ada? Waktu itu enggak, karena dia lagi sibuk-sibuknya. Tapi pas pergantian dia datang. Oh dia tahu ya kalau oke lu gantiin gua gitu. Ya nggak apa-apa, emang itu kan gua bilang dulu mau nggak ada grup ya kan WhatsApp apa gimana. Ya udah momen paling enak kan kalau ketemu banyak orang ya itu pas lagi mau ke stadion, udah ngumpul itu satu atas. Nah kebetulan hari itu pas gitu pas satu atas pertandingan besar. Kalau nggak salah lawan waktu itu Jayapura deh. 2003. Iya pokoknya. Oh kalah kita 2003. Nah makanya iya itu dia PR pertama gua. Ya inget gua kalah itu. Karena Bagas nonton waktu itu tuh gua inget. Iya itu dia. Kira udah gua bikin tuh ya. Gua coba ya udah pergantian. Nah pas peresmian juga kan gue yang ngundang waktu pas bukan peresmian. Jadi dulu nggak ada peresmian deh. Jadi resmi kita nggak, kalau sekarang kan peresmian ada acara. Dulu nggak ada acara. Di sekret disahin aja gitu. Iya, disahin aja gitu. Nah pas peresmian gue jadi korwil baru gue bikin acara. Nah gue di situ ngundang kiper Persija Mukti Ali Raja. Oke. Pak IGK Manila Engkong. Nah gue dulu resmi Jakmania Condet, gue jadi korwil pergantian dari Tombol itu Bung Ferry ketua umumnya. Gue punya apa ya, kemasan acara itu gimana caranya meriah dan itu di rumah? Enggak, ada di sasana di aula gitu. Nah kebetulan alhamdulillah banyak warga yang welcome, yang support kegiatan positif kita. Ya itu kita dipinjemin aula, izin alhamdulillah dikasih gampang. Dan itu juga dulu ingat gak Jack Scooter yang sekarang. Nah Jack Scooter rata banyak condet. Malah mungkin Korlap lu siapa namanya bang? Siapa? Bang Mail. Oh ya, dia termasuk pertu-pertunya condet. Iya. Oh, dia termasuk karena generasi pertamanya Korlap deh. Oh, iya. Kalau yang di condet ya, kalau di condet dia generasi pertama. Yang gua ajuin buat jadi bantu di Korlap. Nah, akhirnya waktu pas acara peresmian Pak Manila Jalan Raja dikawal konvoy pakai Vespa Jack Scooter ya, kalau nama sekarang Jack Scooter, dulu Vespa Orange itu rata-rata. Ya udah sampai ke lokasi acara, lepas ke parkiran, turun diarah pakai Marawis. Nah di situ Pak Manila ngelihat Marawis condet yang senengnya gimana ya, jujur gua langsung dikasih dana cash sama dia buat beli lagi. Gua nggak mau tahu, kata ini berapa alat itu beli buat nanti gini. Wah gua dikasih kurang lebih 3 juta atau 5 juta waktu itu langsung dikasih buat alat Marawis itu ya. Ya alhamdulillah punya manajer baik banget ya Pak Manila. Ya udah langsung kita beliin alat. Ya udah itu kita pertama kali diri Jakmania Condet pergantian dari Bang Tombol ke gue. Nah, bertahap dalam sama sekali. Tapi ketika lu secara resmi sudah menggantikan Bang Tombol, dia ada wejangan ke lu nggak waktu oke Don lu lanjutin ya gitu? Enggak ya. Jadi intinya cuma emang bener lu nggak waktu itu ngobrol. Kalau lu tanya lu pastiin lagi. Yakin lo, karena gini, gue juga takut nggak bisa bagi waktu, bilang gitu. Kan kalau lu kan mungkin ya, kalau gue masih pelajar waktu itu juga, ya kan di kuliah, tapi masih ini sih gue udah lulus ya, karena 2002 gue lulusan. Nah, akhirnya ya udah pas gue ngomong sama dia,
nggak bang, gue emang waktunya kata dia udah nggak bisa. Tahun diri nanti gue baru ketemu lo lagi kemarin, daripada lu mau begini akhirnya gue vakum. Ya gue juga nggak mau kalau kita vakum kan. Oke. Ya kita cobalah kita jalanin lagi gitu. Oke, pas Pak Manila ngasih lu dana buat beli alat marawis, gue juga inget tuh, gue kan nonton di filmnya si Andi Bahtiar tuh, yang Ucup yang ada main Persija diiring-iringin, itu ada anak lu itu? Itu anak gue. Video yang lu lihat benar itu ada gue. Itu gimana sih ceritanya bang? Nih, kayak sampai sekarang julur sebenarnya. Itu gimana sih ceritanya? Kok lu punya ide buat wah bis main diarak aja kali nih ya gitu? Nah, apa itu dari engkau? Ini itu kan emang pas lagi kalau nggak salah nonton Jakarta juga ya? Apa nonton Persija ya? Gue lupa. Yang di Lebak Bulus itu loh? Iya, Lebak Bulus gue paham. Kalau nggak salah pas lagi ulang tahun Jakarta deh. Oke. Iya, Pak Jakarta gue. Jadi intinya punya ini dong. Jadi emang sebenarnya Marawis itu bukan condet. Yang terkenal itu adalah Marawis dari Jati Padang. Jati Padang, oke. Nah, setelah pengenalan kita di acara Arakan Pak Manila bagaimana? Pak Manila mau tertarik condet nih. Jadi kayak kesannya Pak Manila baru kenal Marawis itu condet. Padahal sebelumnya udah ada nih. Ya udah mulai dari situ lah Pak Manila senang sampai diajak kita nobar, acara nobar apa kita diajak ya Pak Manila ya. Tolong ikut ya. Nah itu salah satu kita bisa seragam celana boim, baju kaos AKTA, udah beli alatnya oren kan deh. Nah kayu Marawis itu gimana caranya? Akhirnya gue pesan oren. Nah jadi kalau itu yang di Lebak Bulus ya kalau nggak salah bilang karena waktu itu mintanya ya ulang Jakarta mintanya Bung ya sama pengurus mau gimana cara memeriahin. Nah ini gimana kita sambut nih pemain pas masuk Lebak Bulus kita langsung arak. Oh ya udah boleh Bu, siap kan anak duluan? Oh siap Bu. Nah jadi mulai ke situ anak condet mulu yang isi acara pakai Marawis. Itu di satu pertandingan itu aja atau? Enggak. Piala Mas Bang Yos. Oke. Gua ngisi acara juga, ngisi buat ya anak-anak juga ngisi di situ. Termasuk abnonnya gua dari gue, abangnya dari anggota gue, nonenya istrinya Atep. Lilis, iya. Oh berarti si Ucup itu kebetulan banget ya ngambil momen pas acara Lut Jakarta itu di Lebak Bulus ya? Iya. Nah itu juga ya gue juga kenal, akhirnya dari situ gue kenal dekat sama dia Ucup. Jadi alhamdulillah pokoknya selama dari Marawis itu anak-anak ya tampil mulu, termasuk setiap main juga kita di belakang gawang ke selatan. Yaudah kalau nggak ada lagi anak komplit, iseng bawa aja rame-ramein. Ya udah kita main-main rame-ramein. Ya kan aneh lucu kan, jangan pakai bahasa benar gitu. Papak. Pakai baju koko enggak anggota? Pakai baju koko. Enggak, baju anggota aja. Oh. Ya jadi gitu, jadi nggak apa. Jadi kalau gua bilang aneh sebenarnya, tapi tradisi. Unik sih, unik. Ya, unik. Unik salah satu ya, unik ya. Itu video itu kan kalau nggak salah tahun 2007 kali ya video yang dibikin film itu. Terus pas gua nonton tuh, ini kok unik ya, maksudnya ada pertandingan yang notabene biasa kan anak-anak kan gimana Kuarteo atau apa, ini main Marawis gitu. Terus ini anak mana? Nah gue sempet tanya ke temen gue, ini anak mana sih? Condet kan banyak tuh Marawis gitu kan. Nah gue kepo sih itu, oh ternyata lu orang tuh. Iya. Nah terus lu pribadi kan kayak ini ya, kayak menurut gue ya, Korwil Condet itu tuh identik dengan sesuatu yang bernuansa Islami karena lingkungan lu juga banyak orang-orang ini kan, orang-orang habaib kayak gitu kan. Sedangkan kan supporter itu kan identik dengan ya lu paham lah bang, hal-hal yang gimana gitu. Nah lu gimana cara lu membalancekan antara anggota yang emang anggota lu semuanya enggak kan? Nah itu lu gimana lu ngebalance-nya lu gimana lu? Jadi gini bang, tapi emang rata-rata ini yang kejadian unik nih, lagi kita main ke Tangerang, Benteng. Ya mungkin Bung Ferry dan teman-teman lain lihat di saat kita sama Viola, sama Batman, kita pernah kisruh di stadion. Nah yang ada kejadian unik adalah di saat anak-anak lempar batunya ke bawah, dia lempar lalu ke atas kita, di situ ada beberapa anggota gue lagi sholat. Di tribun. Makanya itu siapa ya? Anggota siapa yang lagi sholat? Tapi itu korban nih.
condet ternyata lagi pada sholat. Padahal kondisi lagi pada Iya. sambitan. Itu satu. Nah kedua kalau misalkan wilayah, ya ini bang, kayak gue ngejaga gini. Kalau namanya perbatasan, kalau dibilang sekarang apa IOP atau JOB, yang pokoknya perbatasan kerja, dia punya tanggung jawabnya besar. Dia mau nonton kadang-kadang ada gesekan di perjalanan. Jalur Gaza. Nah, jalur Gaza. Tapi yang dijaga adalah nama baik Persija. Gimana caranya? Dia nggak mau seperti gitu. Tapi, nah, balik kalau gue di sini, contoh gue juga pernah, gue aktif di majelis. Kedua, gue pernah ikut ceramah-ceramah Majelis apa, Bang? Majelis apa? Majelis Aswatul Nabi. Jadi itu pimpinan Habib Hamid bin Alatos. Waktu pas dia lagi ceramah di mana, dia bilang sama gue, Don, Habib pengen tanya, itu yang Habib pernah lihat lagi mau ceramah di mana ya? Tiba-tiba Habib lihatnya rombongan supporter Jackmania. Habib kan tahu Jackmania nih, oren-oren. Naik di atas, udah gede joget-joget, tapi Anda lihat ada harim-harim. Masya Allah, Don, jalannya pendek-pendek banget. Katanya, terus ada ngerokok juga. Itu anggota ente, Don. Waduh, Beb, apaan Beb? Kalau dibilang anggota nih, Solo anggota, alhamdulillah nih, tertipin yang begitu-gitu. Dari Mudorot juga ada tertipin. Cuma kalau buat yang itu ya emang kadang-kadang itu susah dihilangin. Kadang-kadang mungkin nanti pelan-pelan akan hilang. Insya Allah Ani juga kan aktif di Jackmania, mudah-mudahan nanti coba Ani ini. Cuma yang lucu ya itulah salah satunya. Kita mungkin orang kita aktif, orang lihatnya kan kita begitu sangkain, padahal kita enggak. Nah itu yang kita jaga bang, termasuk di Condet. Condet ya kalau bilang agamais, kampungnya agamais, banyak ulama, banyak taklim. Nah sekarang gimana caranya lu nih yang tanda kutip yang dibilang supporter kan ada yang ini ada yang begitu kan macam-macam kan. Nah, gue coba ngambil positifnya, jaga positifnya. Makanya di saat acara ulang tahun wilayah, nah gue bikin namanya Jackmania Bersolawat. Nah mungkin ya salah satu yang pertama pendiri acara dan mencetuskan acara itu adalah wilayah Condet ya. Karena gue pernah bikin kalau Jack Taklim dulu pernah dengar Jack Taklim. Kenapa dibilang Jack Taklim? Karena ada dua majelis besar di Jakarta, ada Nurul Mustafa, ada Majelis Rasulullah. Dia banyak anak DJK, jadi mereka menamakan Jack Taklim. Nah kalau gue setuju, nah gue mulai nih dapat berprofil, gue bikin aja Jackmania Bersolawat. Bikin acara. Jadi kalau melihat Jackmania Condet, insya Allah pasti bikin maulid. Gitu. Nah, makanya gue harus ngimbanginnya caranya kayak gitu, bukan cara tapi setelah misalkan mau musik ya boleh, nggak masalah, nggak dilarang, tapi gimana caranya dulu, gue harus yang ke agama dulu, setelah itu gue bikin lagi acara ya musik, tapi gue musik baru kayak gitu mah 3 kali atau 4 kali selebihnya kalau ulang tahun Musik. bersolawat dong, karena basicnya kadang gue itulah salah satunya. Wilayah kita kan bukan wilayah yang kalau namanya musik ada kutip di sini masih nggak terima. Banyak orang-orang yang anggap itu ya begitu musik lah. Jadi makanya ya udahlah kita coba bertahan ikutin wilayahnya gimana yang kita menyesuaikan lah. Tapi lu sebagai Korwil Condet terbebanin nggak sih dengan label Islaminya wilayah lu tuh? Ya balik lagi kan gue bilang gimana caranya gue harus jaga nama baik. Kalau terbebani enggak, cuma ingat lo wilayah bukan wilayah yang ugal-ugalan, tapi Condet itu juga banyak bang, daerah-daerah yang rawan-rawan enggak, ya maaf aja, yang minus-minus yang nakal-nakal bandelnya banyak sebenarnya, cuma ya itu alhamdulillah di sini kita punya banyak yang majelis, terus di sini juga punya keramat, ya kan, di wilayah kita tuh ada keramat. Makam keramat ini banyak, ada tiga titik di rumah yang terkenal Majelis Al-Hawi. Nah itu yang ya udah pintunya Condet lah. Jadi gua kalau lewat situ juga gua ya doa lah. Karena pintunya Condet di situ. Anak-anak juga bilang kalau lewat situ kita lagi mau nyanyi, jangan ada yang nyanyi dulu. Pokoknya jangan, kan biasa kan mau ada gua berangkat deh nyanyi dulu di mobil. Woi makam. Jangan nggak boleh. Gitu. Berarti lu menjabat sebagai Korwil start di tahun 2003 gantiin Bang Tombol sampai 2015. 2015. Lu kenapa udahan? Hah? 2015 kenapa udahan? Kebetulan gue nikah 2014. Oke. Berarti kan gue dapet setahun tuh ya dari nikah ke gue mundur karena gue gini, udah cukup lah bagi gue pengen regenerasi. Oke. Nah gue regenerasi
Dan di situ emang gue kurang persiapan, jadi regenerasi gue karena gue dari 2010 juga udah mau mundur sebenarnya, 7 tahun dari 2003 ke 2010 ya kan, lumayan lah kan 7 tahun juga. Aku pengen mundur karena gue juga punya usaha bantuin orang tua yang ya alhamdulillah, jadi takutnya nggak kebal waktunya juga. Dan gue juga mau ngembangin usaha orang tua juga. Ya akhirnya nggak bisa juga anak-anak masih percaya kita, masih percaya gini enggak bang, nggak bisa bang. Aduh, ya udah gue pas lagi bikin catering di puncak dan 2015 kebetulan yang gue panggil dan malam itu gue mundur. Gue bilang ya udah pulang di Jakarta kita bikin pesta demokrasi. Oh ya. Ya udah bikin. Kebetulan ada di saudara Pandi jadi korel pengganti gue. Anak condet juga. Anak condet. Dia jadi dari sub sih. Sub mana? Sub Kampung Asem, Jeki Khalid. Jadi tapi domisili condet karena dulu kan belum ada yang sesuai domisili kalau wilayah, tapi zaman Bung lagi di 2017 udah rapi nih. Zaman Bung naik comeback ya kan. Nah itu baru sesuai KTP. Kalau dulu kan kita boleh di mana-mana anggota boleh. Jadi gitu. Terus Fadli menjabat sebagai korwil mengganti lu selama berapa tahun bang? 2 tahun doang. 2 tahun. Iya. Jadi 2015 gue mundur, 2017 gue naik lagi. Lu kenapa bang? Ya emang sih sebenarnya gini ya, ada masalah yang mungkin kurang mengenakan lah, jadi yang intinya menganggap anak-anak mengistirahatkan dia lagi. Tapi gue tetap, karena di situ berarti gue jadi pembina ya. Setelah gue jadi korwil, setelah jadi korwil gue lepas, di situ gue ditunjuk pembina ya. Tapi lu masih aktif nonton? Aktif. Masih aktif? Aktif gue nonton. Karena kan gue bilang, karena gue udah nikah, gue mau menikmati ya, gue nggak mau ngurus, ya kan. Udah, gue mau duduk santai, nonton sama bini gue. Walaupun gue tetap nonton, nggak ninggalin Persija. Jadi gitu aja. Akhirnya 2000, gue entah kenapa, akhirnya pengurus gue panggil dengan kondisi yang ada waktu itu saat itu. Ya udah, kalau emang syaratnya dia mau diganti, ya udah nggak apa-apa, karena ya kita udah bilang harus istirahatkan, harus diganti. Akhirnya gue nggak manggil lu nih wakilnya, berapa orang yang gue suruh calonin maju, gak ada yang mau, tapi anak langsung nembak gue semua. Ya. Kenapa tuh kira-kira tuh? Kenapa kira-kira? Ya nggak tahu, makanya gue bingung. Ya kan gue udah komitmen, gue pengen udahan. Udah. Ya udah, kira pas gue turun gunung, Bung Ferry turun gunung juga. Pas 2017 kan 2018 kita sama-sama Bung Ferry ngerebut juara lagi, alhamdulillah 2 kali jadi juara gue. Terus apa yang memutuskan lu untuk oke deh gue lagi gitu? Pertimbangan apa bang? Anak kadang mau deh. Oh itu doang. Itu nggak mau. Ya udahlah, gue bilang ya malu dah. Orang gue juga pernah dikatain korel tertukar lah. Dia bilang lagi udah bagus, nggak ada masalah, malah keluar loh. Ya kan baik pertimbangan gue emang waktu itu gue emang pengen udahan karena emang mau ngurus rumah tangga sama usaha gue. Jadi ya udahlah, biar kasihan anak lah, biar mereka juga harus berkembang. Jangan yang ngintilin kita mulu. Jadi mereka harus. Ya udah. 2017 gue naik lagi sampai sekarang. Ya. Tadi lu sempat bilang akhirnya lu bersama Bung Ferry dan kita semua lah ya, kita merasakan Persija angkat piala di tahun 2018. Apa bedanya lu merasakan Persija juara di tahun 2018 dan 2001? Kalau 2001 emang baru bikin KTA langsung juara, itu luar biasa. Nah, 2017 ke 2018 baru jadi naik korel lagi, langsung juara lagi. Itu yang bagiku luar biasa. Tapi dulu gini ya, 2018 kita udah warna-warni ya jatuhnya. Tapi kalau 2001 warna kita full orange. Ya karena waktu itu bener-bener orange banget. Jadi lebih berkesan mana? Lebih berkesan mana? 2001 juga waktu itu emang squad kita dan manajemen sama ini udah rapinya serapi. Kenapa? Di Piala Brunei Darussalam berapa kali kita menang juara. Pokoknya macannya Asia lah gitu waktu itu Persija. Jadi bagiku 2001 yang paling berkesan, walaupun bukan melupakan 2018, tetap 2018 dengan pemain-pemain yang punya kita berkelas ya. Dia berkelas juga, alhamdulillah zamannya Teko. Ya kan akhirnya kita dikasih juara. Oke, dari perbincangan kita melewatkan satu momen, yaitu tahun 2005 waktu kita diambangin juara tapi kita harus kalah lawan Persipura. Teman-teman Condet, apakah ada yang
terlibat sesuatu di after pertandingan final itu, Wah, Bang? aduh, itu dia. Gua ada cerita lucu sebenarnya itu. Itu yang gua waktu itu pas banget nih, pas bener ya. 2005 itu kebetulan gua dapat panggilan kerja, Bang. Oke. Gua dapat panggilan kerja itu perusahaan sebenarnya gini, perusahaan bagus yang gue pernah dengar dari orang-orang nih. Lo 3 tahun itu udah mantap lo, kendaraan yang lo pakai punya kantor 3 tahun lo udah hak milik. Nah itu cuma gue inget emang lagi itu pas Persipura kan, Iya. di GBK kan, ya biasa kita main di home di mana Lebak Bulus, tapi kalau final-final di GBK. Akhirnya itu tiketing gue suruh jaga, Bang. Ya udah, gue tinggal, gue hari ini pas banget panggilan gawe. Pas final? Iya, pas final. Oh. Pas final. Udah, gue mikir, aduh, gila. Karena kenapa juga waktu itu panggilan gawe pertama kali gue panggil, bukan panggilan, jadi malah pertama kali langsung kerja kali gue, yang bener-bener tes, bukan tes, apa kalau bilang training. Karena gue dari berapa ini gue dapet 3 tuh. Nah yang lagi pas lagi ngelamar kerja juga, wah itu loh, mantep lagi tuh kerja. Jadi gue mau coba flashback dulu ya, saat waktu gue ngelamar di tempat itu. Jadi waktu tempat itu, nah di CV gue di situ gue pengurus Persija, Jakmania. Jadi Korul, jadi Korda, event-event Jakmania gue tulis di CV gue. Tiba-tiba gue dipanggil tuh, dibacain CV gue nih, oh kamu pengurus Jakmania, kamu ini apa? Yang sering rusuh. Nah kalau dibilang rusuh gue langsung lawan. Gue bilang, kenapa gue bilang, Pak? Siapa bilang Jakmania rusuh? Waktu saya lihat kalau di jalan-jalan gue lihat, Pak, Bapak ngelihat Jakmania, belum tentu itu Jakmania. Bapak beli kaos, emang Bapak beli kaos Persija, emang saya bisa bilang Bapak Jakmania? Belum tentu. Kaos bisa dijual belikan, tapi artinya itu beda orangnya. Ya kayak Jakmania ada yang punya member. Saya pernah kok dapat nemuin orang di lapangan seperti itu, dia bikin owner rusuh, ternyata pas kita dapat nggak punya kartu. Nah dia yang bikin nama jelek kita. Gue disambil dikata cengeng, bener. Tapi sebelum gue dikata cengeng, gue bilang, udah Pak kita main adu penalti aja sama saya. Maksudnya apa? Gue jujur di situ langsung, wah nggak tahu tipe gue lagi keselnya keluar lah. Kenapa maksudnya Bapak sebutin aja kejelekan Jakmania ini yang Bapak lihat. Gini, Pak kita di Jogja kita jadi pemasukan daerah luar biasa Pak. Kalau Jakmania datang ke sana, wah pedagang seneng Pak. Semua yang mau di stadion di penginapan, wah alhamdulillah. Terus kita juga pernah jadi supporter terbaik. Walaupun katanya Bapak bilang rusuh, Pak kalau rusuh nggak bakal jadi terbaik Pak. Nah, ya kan pernah kan kita ngalamin supporter terbaik. Terus apalah akhirnya kalah. Gua langsung kata cengeng. Oh berarti kamu tipe anak cengeng ya? Wah bukan, kalau dibilang cengeng enggak Pak. Karena kan saya bilang, saya ada di dalamnya Pak. Maaf, contoh, sekarang saya ada masuk di perusahaan Bapak. Tiba-tiba ada perusahaan yang mau menjatuhkan perusahaan kita Pak. Yang misalkan di perusahaan itu menjual produk yang sama, beda brand, tapi dia mau menjatuhkan dan dia membuat isu. Wah kita bantah Pak. Oh kalau brand dia pakai bahan ini pengawet ini, gue bantah karena gue bantah. Nah akhirnya Pak, di situ gue mau diterima. Akhirnya, kenapa gue bilang? Ya itu sama aja. Saya akan membuktikan ke perusahaan bahwa akan melawan perusahaan yang itu. Dia bilang, lah gue di sini yang ada terlibat dan gue tahu sendiri perusahaan ini nggak pakai namanya bahan-bahan ini. Nah itu ya pembelaan gue. Sama aja gue pembelaan ke Jakmania. Kenapa? Ya gue terlibat benar di dalamnya. Nah tapi yang orang-orang lihat adalah pas di luar di stadion. Mereka tidak ngerti apa. Tapi sebanyak siapa apa bilang, Bapak kasih kaos, ya kan Jakmania. Kaos Persija belum tentu Jakmania Pak. Nah, Jakmania itu punya member. Saya bilang itu udah. Ini kamu penampilan kayak gini, iya Pak. Coba kamu lihat, oh iya di muka. Kenapa? Waktu terakhir, gua orang yang ketiga dan gua terakhir yang dipanggil untuk tes lagi dan gua ngantuk di situ. Lama nunggu ya. Iya lama nunggu. Terus bilang, kalau kata yang orang ini, oh kira saya udah nggak ada, oh masih ada satu. Aduh, gua males banget tuh kayak gitu, males banget tuh. Akhirnya udah, nah di situ Bang. Akhirnya gua hari itu gua training pertama. Gue tuh anak-anak lagi gue pagi masih ada yang jadi lu nggak nonton aku jadi gini dari kan pagi-pagi anak udah dari datang kan kalau nggak salah gue berangkat tuh jalan Bang gue tinggal iya ya udah dia mau ngambil tiket tiketing gue ini tiket gue siapin ya dan jalan gue sepanjang jalan gak enak Bang pas bentar Pak Persipura tak ngapa-ngapa gini atau pancoran gue putar balik Bang langsung gue pulang lagi langsung pengurus gue bilang ke rumah gue Bang lu gak jadi masih sampai mati gue bilang
Justru langsung bilang dia sampai mati gue bilang, wah udah gue gak kerja. Bener kejadian. Kenapa? Ya kan, di 2005 selesai after match kan pertandingan, ya banyak hal yang nggak kejadian, termasuk beberapa anggota gue ada yang bocor, ada yang ya itulah, ya disitulah tanggung jawab gue sebagai ketua Korwil, dan disitu alhamdulillah ya mau nggak mau gue ngorbanin, harusnya gue kerja yang dibilang itu masa depannya bagus cerah, ya insya Allah ntar rezeki ada. Oh berarti itu lu di blacklist sudah? Udah nggak? Ya besok gue telepon. Bisa nggak? Ya udah nggak bisa lagi, udah biarkan. Gue disuruh balik lagi, bukan balik lagi, kok nggak ada kabar. Ya bang, mungkin bahasa dia, wah ini orang diajak ini. Udah komitmen. Nah gitulah, jadi gitu. Iya. Nah, gue dulu waktu masih ini ya, masih remaja nih bang. Kalau nonton di Lebak Bulus juga ngelihat, gue kan sering nonton di Tribun GK tuh di Selatan. Gue tuh sering ngeliat lo jadi dirijen, itu gimana ceritanya bang? Iya, kalau dirijen sih spontanitas ya, kadang-kadang waktu itu kan gini. Dulu sebelum gue naik tuh ada Irlan, Irlan garis keras. Abi Irlan. Nah, Abi Irlan dulu yang energik banget kan di situ. Ya, nah Abi Irlan kebetulan waktu itu nggak lagi jadi dirijen, dia ikut bantu di bawah ya kalau nggak salah. Nah, gue naik inisiatif juga, kenapa? Kayaknya ngeliatnya gak enak bang kalau banyak naik di atas pagar gitu, yang ntar bawa teriak-teriak kalingan apa gimana. Ya udah, adanya terus ada himbauan juga kalau bisa pengurus atau siapa yang jadi jarang yang beradikat aja, tolong jangan ada di pagar. Nah di pagar juga orang itu nggak enak dilihatnya. Udah akhirnya inisiatif pertama dari almarhum dulu tuh Kelapa Gading Timur, Bang Komarul. Bang Irul. Nah Bang Komarul ngajakin dia pertama jadi dirijen, gue diajak dulu naik. Jadi satu nyanyi satu gerakan. Itu tahun berapa sih bang? Itu gue ya tahun 2004 2005. Ya sekitar tahun segitu lah ya. Iya. 2005 lah 2005. Itu jadi gue coba Tribun belakang gawang sisi kiri ya. Selatan. Iya sisi kan selatan. Iya. Timur yang ada yang ada tribunnya. Iya. Kalau selatan punya tribun, kalau yang utara rata. Iya. Tribun tamu. Lu naiknya agak ini kan, agak kalau gua ke lapangan bukan Irland itu. Enggak, di saat Irland enggak, gua sama almarhum. Irland enggak. Oh. Jadi kalau Irland naik gua enggak. Jadi gitu. Enggak. Jadi Irland dulu. Oh, Irland dulu. Jadi pas itu Irland udah naik lagi baru gua. Tapi gua pernah duet sama Irland. Pernah gua. Jadi gua diajak Komarul, almarhum Komarul, ayo lu sama gua kita. Ya udah. Lu yang nyanyi apa yang gerakan, Bang? Gantian dah. Emang gue ada tuh kenangan terindah lah berarti, terindah. Kenangan yang kocak. Apa tuh? Lu tahu kan Yayang? Yang ini. Ya, yang Pondok Labu, yang badannya. Gue bilang, dia tuh pas banget posisi di bawah kita. Ya kan? Pas banget tuh yang di bawah kita. Di bawah persis gue. Di saat Persija golin, gue bilang, lu jangan oyak-oyak pagar. Kalau lu oyak pagar, selesai gue. Ke bawah gue yang ada. Tetap aja namanya spontanitas, gol, ya udah. Wah, kadang peluang aja kan. Wah, dia sampai ketemu terus. Ya, pelan-pelan ya. Bagi pagarnya lurus gitu doang kan? Iya, pagar gua ngengkang doang. Iya. Kalau sekarang kan lu ada stagger. Kalau gua dulu ngengkang aja. Gitu, apalagi di timur itu lebih serem. Posisi enggak ada stagger, lebih tinggi terus begini nih. Nah, itu yang serem. Kalau pernah juga di timur? Gua pernah di timur enggak lama sama Jawil, almarhum juga. Berarti timur sisi kanan ya? Kalau Jawil yang agak ke utara. Iya. Sisi kanan, ya benar. Iya, lebih tinggi terus juga begini kan. Iya. Di sisi kanannya ada Aldo sama Dao. Atau Donald. Donald pernah juga, Donald. Jadi tengahnya Fales sama Iqbal dulu. Iya. Gitu. Jadi ya spontanitas sih waktu itu emang jadi, kalau sekarang kapok, dulu dirijen. Terus sekarang kenapa udah nggak mau jadi dirijen lagi, Bang? Ya udah banyak yang keren-keren, hebat-hebat lah, termasuk ente, termasuk si Andar, udah oke lah. Termasuk kita juga. Tapi insya Allah nanti kalau emang ada mau ngegairahkan atau mau mengenang, boleh sekali-kali kita masuk. Kayak Bang Dao kemarin udah naik. Next lah kalau mau, gue coba bantu dah. Kalau emang buat Persija gue harus bantu. Gue buat Jakmania Persija, gue siap bantu aja. Tapi intinya gue kasih kesempatan teman adik-adik atau ya teman-teman yang sekarang benar divisinya, padahal kan bukan divisi gua. Tapi kalau untuk sekarang nih Bang,
kita kan sama-sama tahu Bang ya, Persija lagi prestasinya lagi kurang mengenakan ya. Ya. Apa wejangan yang bisa lo berikan ke anggota supaya tetap loyal buat dukung Persija Bang? Ya gini ya, yang gue lihat banyak tim lihat apalagi ya jarang yang tim bagus rame, tapi tim lagi jelek sepi. Itu udah lumrah ya, gue bilang. Tinggal beberapa pemain supporter inti yang masih Persija, ya mungkin itu orang yang, nah gimana caranya supporter yang masih loyalitas itu yang kita masih semangatin, dan kita semangatin mereka gimana caranya juga bantu yang udah lemes, bantu yang udah enggak. Gue berharap gini, Persija tahun ini oke lah, lupakan juara, dan gue berharap banget tim manajemen tolong rapiin, jangan terulang terus penyakit yang ada di manajemen. Kenapa? Pembelian pemain, lambatnya, bener kan? Nah itu, nah gue berharap juga tahu faktor-faktor yang kita akhirnya tuh seperti ini. Ya, gue berharap kita punya gubernur baru. Alhamdulillah Jis udah kita akuisisi ya bahasa ya Bang. Kita udah memiliki dan udah mulai di branding Persija juga. Nah, mudah-mudahan nanti juga infonya Persija punya kandang sendiri, stadion sendiri. Nah itu mudah-mudahan juga salah satu penyakit yang lagi disembuhin. Mudah-mudahan nggak ada lagi kata kita kekurangan dana atau gaji pemain ketunggak, karena kan jujur hanya supporter yang loyalitas. Pemain belum tentu loyalitas. Pemain itu ada sama pekerja. Dia menghidupkan keluarganya. Kalau kita mau kapanpun kita nggak bakal pindah, kita tetap setia. Pemain besok atau hari ini atau akan datang pasti akan pindah atau pensiun. Kalau kita tetap masih setia. Jadi gue berharap manajemen tahun ini harus diperbaiki, jangan ada lagi namanya tunggakan, ada lagi finansialnya harus diperbaiki, termasuk cari pemain yang benar-benar punya skill yang luar biasa, yang gak usah harus kita pemain mahal, kalaupun pemain lokal kita juga udah keren, walaupun kalau dibilang asing tapi kurang bagus, mendingan kita ambil bibit-bibit kita udah bagus juga. Gue sih berharap gitu manajemen tahun ini lupakan, tapi mudah-mudahan tahun besok wajib juara. Amin. Oke, Bang Don, terima kasih ya. Ini kita udah ngobrol hampir 1 jam. Teman-teman nih, kita lagi ada sesi nobar nih di daerah Condet nih. Jadi sebelum tadi nobar mulai, gue ngobrol sama Bang Don, tapi kayaknya udah mulai tuh, jadi kita langsung nonton aja Bang ya. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton episode kali ini bersama Bang Doni Korwil Condet. Saksikan episode berikutnya di Jack Story. Bye. Jack Mania.